dalam perjalanan 1 tahun itu sekurang-kurangnya menjadi doa, harapan agar perjalanan 1 tahun ini boleh dilewati dengan baik, dengan selamat, jauh dari segala bencana dan Kan kita bilang kan ini badan adat kok seksi adat di bidang budaya. Iya, iya, ya mungkin seperti itu DP realita. Hari ini Kepulauan Sangihe akan menyongsong usia yang ke-600 tahun. Seperti biasanya di peringatan HUT Kepulauan Sangihe itu akan diakhiri dan puncaknya adalah perayaan Tulude. Nah, Tulude ini sudah menjadi turun-temurun bagi masyarakat Sangihe tentang perayaan Tulude ini. Namun masih banyak masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama generasi muda dan generasi sekarang ini, belum memahami makna Tulude itu sendiri. Nah, di Suara Sangihe kali ini kita akan berbicara tentang sejarah dan makna Tulude bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita akan menggali lebih jauh terkait makna Tulude itu sendiri untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apa esensi Tulude yang sebenarnya? Nah, untuk menggali dan membahas ini, Lintas Utara lewat podcast Suara Sangihe mengundang Ketua Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Pendeta Patras Madonsa. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore. Nah, sebagai Ketua Badan Adat, Pak, tentu kita akan menggali terkait esensi dan makna dari sebuah perayaan Tulude bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehat ini, Pak? Maharun Semah. Jadi sore ini sahabat Lintas Utara, kita akan membahas terkait esensi dan makna Tulude bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak, masyarakat selama ini kan dengan lantang, dengan fasih menyebut Tulude. Namun ada banyak masyarakat yang belum memahami makna dan esensi Tulude itu sendiri. Orang memulai dari arti kata Tulude, Pak. Apa sebenarnya arti kata Tulude, Pak? Terima kasih. Kalau kita bicara Tulude, maka kita harus mengerti apa kata Tulude. Iya. Tulude punya 2 kata yang itu sudah dipahami oleh banyak orang, yaitu suhude dan meluhude. Suhude dan luhude. Kalau suhude dorong, tolak. Kalau luhude ada 2, mencari bentuk dan seperti, kata seperti, luhudu rumase, rasanya seperti mau hujan. Kalau suhude ditambah awalan me, dia akan menjadi menuhude, menolak, mendorong. Kalau luhude sebenarnya sama dengan mencari bentuk. Bisa sesuatu yang sudah ada kemudian dibentuk lagi, kasih bagus, kasih indah, tapi juga ada sesuatu yang memang belum ada tetapi baru dicari DP bentuk. Jadi memahami Tulude sebenarnya kita harus mengerti 2 kata itu. Nah, dalam perjalanan dari 2 pemaknaan ini, maka disimpulkan sebenarnya ketika masyarakat Sangihe melaksanakan Tulude, maka ada nilai yang ada di sana yang menjadi harga dari pelaksanaan acara itu. Pertama, dia bersyukur.
Jadi dalam Tuluda ada ucapan syukur. Karena pemahaman menuhude tadi sebenarnya juga bermakna menuhude tahun tebe, menerima tahun buhu. Nah, jadi dalam tatanan itu dia paling besar dia penilai adalah bersyukur. Sementara meluhude sebenarnya berindikasi ketika kita diberi Tuhan kesempatan hidup kembali di tahun yang baru, maka bagaimana kita membentuk kehidupan yang baik, menata kehidupan ke depan, ya. Iya, itu. Sehingga selain bersyukur, di dalam Tuluda juga ada permohonan pengampunan. Mahibusara. Iya, menahulani dan mahibusara. Baru ada juga pernyataan kesediaan tadi untuk melakukan hal yang baik ke depan. Menata. Iya. Saya kira itu nilai yang hakiki pada pelaksanaan Tuluda itu sendiri, dan itu sebenarnya setiap tahun harus dilaksanakan. Karena itu menjadi bagian upacara yang membawahi semua unsur agama untuk bersama-sama bersyukur dan mendoakan negeri ini ke depan, bagaimana supaya kita terhindar dari berbagai satu tahun perjalanan terhindar dari berbagai ancaman. Jadi bencana. DP esensi Pak, makna ini memang berat sekali sebenarnya. Ini Tuluda tidak sekedar bahwa ini sebuah perayaan yang rutinitas diadakan setiap tahun, tetapi makna dan esensi ini adalah bagaimana kita mengucap syukur dan memohon kepada Yang Maha Kuasa pemilik semesta Igeng Gonalangi ini menata kehidupan ini. Nah, Igeng Gonalangi ini harus beserta dengan kita. Nah, itu makna yang ada dan esensi dari Tuluda yang sebenarnya. Nah, karena selama ini kan kita dengan lantang menyebut Tuluda dan Tuluda itu sendiri. Nah, hari ini kan kita mendengar langsung dari pemuka adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang esensi dan makna itu sendiri. Nah, itu dari sisi esensi dan makna Pak terkait Tuluda. Nah, dalam Tuluda itu kan Pak banyak ritual yang dijalankan untuk menjalankan Tuluda itu sendiri Pak. Nah, bisa untuk susunan ritualnya Pak, mungkin dari mulai awal sampai akhir Menuluda itu sendiri Pak. Jadi sebelum saya melanjutkan dengan pertanyaan berikut, saya mengingatkan lagi bahwa sebenarnya saya sudah tekankan sebagai ketua badan adat, dalam pelaksanaan Tuluda tanggung jawab badan adat dan tanggung jawab pelaksana itu tidak hanya berakhir pada pentas yang dilakukan saat itu. Jadi bukan sekedar mau tampil Pak ini Tuluda Pak, tetapi dalam perjalanan 1 tahun itu sekurang-kurangnya menjadi doa, harapan agar perjalanan 1 tahun ini boleh dilewati dengan baik, dengan selamat, jauh dari segala bencana. Dan itu yang saya tanamkan ke teman-teman, apalagi pelaku. Nah, Pak, saya memahami apa yang saya pelajari selama ini terkait Tuluda ini. Jadi saya sendiri memahami bahwa ketika orang menjadi pelaku di upacara Tuluda ini Pak, adalah sebuah kesakralan kan Pak sebenarnya. Nah, yang pelaku ini tidak sekedar dia mau tampil Pak, tetapi ada beban moral kepada yang pelaku ini terkait masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk 1 tahun ke depan. Misalnya begini, ketika dia menjadi pendoa, ketika dia memotok tamu, nah ada tanggung jawab moral untuk bertanggung jawab terhadap bukan keselamatan tetapi terhadap perjalanan menata tadi luhuda tadi terkait kehidupan masyarakat. Jadi tidak sekedar untuk cuma mau tampil menjadi pelaku di ritual ini tentu Pak ya. Dan itu yang kita sampaikan tadi, bahwa ada tanggung jawab moral. Sehingga 1 tahun perjalanan itu sesungguhnya sebagai pelaksana Tuluda, bagaimana kita betul-betul membangun kehidupan ini, buat dari niluhuda itu sendiri. Itu dia. Sehingga harus ada pertumbuhan, perkembangan dan perubahan. Jadi saya kira di situ sebenarnya esensi dan terpinta kepada pelaksana. Jadi tidak hanya kemampuan untuk menghafal sains dan sebagainya, sastra dan sebagainya, tetapi tanggung jawab moral dari seorang pelaku itu yang harus dia pegang kan Pak. Dan menurut kita di situ DP
berat sebenarnya kalau kita memahami Artinya dengan ini sungguh-sungguh. barangnya tidak cuma tadi Iya. yang saya bilang tidak cuma untuk mempentas, tetapi beban moral ini agak berat tanggung jawabnya bagi seorang pelaku itu sendiri, Pak ya. Kemudian kita menjawab tadi tentang unsur. Nah, Dan memang unsur ini karena ini hasil dari seminar terakhir 1994, maka ini sudah menjadi unsur yang paten. ya patron memang Iya. jelas. Hanya saja dalam pelaksanaannya tentu ada Iya. pengembangan-pengembangan Karena begini Pak, kenapa menyesuaikan. orang penting membicarakan susunan ritual Tuluda ini? Karena oke lah yang kita di pusat peradaban Sangihe di pusat Tuluda, tetapi saudara-saudara kita yang punya kerinduan yang sama yang melestarikan pesta adat Tuluda ini di luar Sangihe, ini ada bermacam-macam pola-pola Iya. bentuk-bentuk pelaksanaan Tuluda, sehingga ketika ini mereka tahu kan bisa mereka adaptasi untuk dilaksanakan sehingga ritual Tuluda ini berjalan sebagaimana mestinya, Pak. Jadi kalau unsur sebenarnya mulai dari Mesahune. sahune yang subuh Yang itu biasanya dilaksanakan jam 4.30. itu pengumuman Iya, dan itu menjadi pemberitahuan bahwa akan ada Tuluda. akan dilaksanakan Tuluda. Kemudian setelah Mesahune, Manenso Mahasake, penjemputan tamu yang diundang. Kemudian mendangeng sake atau mendangeng buntuang yang terundang itu. Iya. Pemerintah biasanya dari pusat, dari provinsi. Kemudian Mesaking Mamang. Mesaking Mamang ini adalah tradisi masyarakat Sangihe yang dulu menjadi semacam sarana sosial untuk menerima tamu. Perkenalan. Iya, biasanya Pesak ya, iya. gitu kan. Dulu biasanya masyarakat Sangihe dulu Sekarang kan kecenderung ke kopi toh. kopi dan teh. Jadi dulu Dulu Mamang. Mamang. Yang pertama di Spain itu Mamang. Yang disajikan. Yang kedua, yang berikutnya Memansele Babelo. Biasanya dilaksanakan jam 4 karena umumnya Tuluda dilaksanakan jam 5. Jadi Memansele Babelo ini tanda bahwa acara sudah tidak lama lagi dimulaikan. Kemudian Megause Buntuang. Ini biasanya mengundang para terundang yang dari pihak pemerintah bahwa acara sudah akan mau dilaksanakan. Baru Memindura. Ini penghormatan kepada tamu kehormatan. Baru Menengkel Nanaungang dan tambor sebagai tanda acara dimulai. Baru Darumating, pengantar kata yang biasanya disampaikan oleh pemerintah daerah. Kemudian Kakumbai de Nasam Kiasang atau bersifat pengakuan yang diucapkan dalam bentuk sastra. Iya, baru Tatengkang Mohong, kata-kata yang berisi doa di awal acara dilaksanakan. Kemudian Menahu Rending. Ya. Berikutnya pemotongan kue adat tamu, baru Sasasa, nasihat, petua yang biasanya disampaikan kalau ada undangan dari pemerintah pusat, biasanya pemerintah pusat, tapi kalau tidak dari kabupaten, dari provinsi atau kabupaten. Baru kemudian Mekaleo Maneng. Empatiku. Iya, Kaleo Maneng Patiku. Kalau di gereja doa syafaat. Nah, baru Sarimbang Wanua, acara pesta adat makan bersama. Kemudian Terima Kasih. Baru Menagapu. Ini Menagapu menjelang akhir pelaksanaan kegiatan, semacam doa permohonan ketika dalam penyelenggaraan ada kekeliruan, kesalahan, perlu mendapat pengampunan sehingga tidak akan iya. Kemudian Mengunci. Nah, ini mengunci sudah penutup. Yang terakhir Medameang, acara syukur sukacita yang biasanya diisi dengan kearifan-kearifan lokal, kesenian, tradisi-tradisi Salo, Masamper, apalagi Ampawayar. Iya. Yang sekarang ini di beberapa tahun terakhir ini Masamper Sabua. Ya. Yang biasa itu dilaksanakan sampai siang sampai dengan mengantar tamu yang nanti akan kembali. Nah, jadi itu unsur-unsur yang ada, yang ini dipahami sudah paten, hanya saja dalam pelaksanaannya ada pengembangan-pengembangan. Nah.
Mungkin itu yang terkait dengan unsur-unsur Pak, itu. Ini nanti orang rencana akan ada tema sendiri, tapi kita bahas sedikit terkait unsur-unsur ini, Pak. Nah, yang selama ini kita tahu dan kita pelajari terkait budaya ini, Tuluda ini, esensi bukan berarti yang lain tidak penting, tapi itu kan saling berkaitan. Tapi yang esensi di Tuluda ini adalah menahulending, Pak, itu. Ibu Sarah dan menahulending itu. Apa sih, Pak, ini menahulending ini sehingga dia menjadi esensi paling utama di Tuluda ini, baik ke Tembonang Wanua pada pemimpin maupun menahulending Banua itu sendiri, Pak. Kalau acara menahulending ada dua hal yang mendasar sebenarnya yang termaktub dalam acara itu. Pertama, ubuse yang ini menjadi penawar atas kekeliruan, atas kesalahan, Selama yang atas kealpaan. Kemudian hiwusara, pernyataan Dorong ampung. iya, dorong wampung. Jadi ada dua nilai itu yang sebenarnya ada pada menahulending. Dan kenapa menahulending menjadi unsur yang paling penting? Karena di sini sebenarnya ya, esensi menahulending. iya, pengakuan sekaligus doa, janji untuk kita tidak lagi mengulangi kalau itu sifatnya kesalahan. Mengasasi Iya, memang. di tahun perjalanan berikutnya, no. Jadi itu, tapi kita akan bahas itu khusus menahulending itu, segala sesuatu berhubungan menahulending, bagaimana DP esensi menahulending, siapa yang boleh, siapa yang wajar, siapa yang pantas dan tidak pantas. Jadi kan torampe ritual adat ini kan bukan sekedar torang tahu, Iya. tetapi ada kekhususan. Pemanya menahulending ini kan yang tidak semua orang harus bisa, bukan semua orang bisa menahulending, tapi yang tidak semua orang pantas untuk menahulending. Nah, kita akan bahas di tema berikut khusus menahulending, supaya masyarakat orang tahu. Coba. Jadi tak mengatakan oh isi menahulending, oh iya menahulending, kan kadang begitu. Jadi Iya, betul. dulu ini kadang sekarang so jadi ajang untuk menunjukkan oh iya masingkat menahulending, Kemampuan. iya masingkat mesastra begitu. Nah, jadi padahal kan bukan itu. Nah, apalagi menahulending ini bagi kita yang paling sakral inilah menahulending ini. Saya sendiri ya memahami ini bagaimana menahulending, tetapi merasa tidak layak untuk mengambil untuk menahulending itu. Tapi kita bahas berikut, Pak. Iya. Nah, Pak, kita pertegas lagi terkait kenapa orang harus melaksanakan nih meluhude ini, menulude ini. Karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa itu kan ada nilai ucapan syukur. Ada nilai pengakuan atas kesalahan. Tapi juga ada tekad untuk bagaimana kita membangun kehidupan di tahun anugerah. Karena ketika masyarakat sangat menekankan tentang kebudayaan, masyarakat yang berbudaya, maka sebenarnya di situ ada tanggung jawab moral. Sebagai masyarakat yang berbudaya, bagaimana kita membangun kehidupan ini yang baik. Karena sampai kita termasuk tampak mateling. Itu. Tapi potongnya viahin sembarangan. Dan ada hal yang memang selama ini dan dari dulu ini boleh mau dilakukan. Mateling daen. Iya, karena kalau dia melakukan, dia harus bersedia menerima banyak hal, termasuk bencana. Dan itu mengancam keselamatan. Ya. Sehingga sebenarnya dengan pelaksanaan Tuluda kita diminta untuk bagaimana kita membangun kehidupan anugerah itu dengan penuh tanggung jawab, dengan baik. Bagaimana kita menjaga keselamatan daerah, wilayah dan sebagainya. Dan itu jadi tanggung jawab para pelaku itu. Ya, saya kira itu DP esensi. Sehingga mau tidak mau, sebagai masyarakat Sange yang menempatkan adat budaya itu menjadi juga prioritas dalam hidup, kita harus melakukan. Kalau kita mau kita hidup aman, damai, selamat sampai tujuan. Nah, luar biasa. Jadi sahabat Lintas Utara, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, semoga ini kita dapat pahami bersama terkait kenapa kita harus menuluda.
kenapa ada Tuluda dan apa esensinya. Nah, dari penjelasan Ketua Badan Adat ini sangat jelas bagi kita semua, sehingga kita tidak salah kaprah lagi terkait apa itu Menuluda. Karena selama ini banyak versi dan masyarakat kita tahu hanya Menuluda itu acara begitu, acara adat, ritual adat. Nah, itu kenapa hari ini kita mengambil tema ini, karena menuju perayaan Kepulauan Sangihe yang ke-600 dan upacara adat Tuluda. Pak, ini dari aspek spiritual, Pak, terkait Tuluda ini, Pak. Nah, Tuluda ini kan kebudayaan kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun ketika hadirnya agama, baik itu agama Kristen, agama Muslim dan agama lainnya, kadang budaya ini dibentur-benturkan. Iya. Agama dibenturkan dengan budaya dibenturkan. Nah, yang pertanyaan kami dari Lintas Utara, Pak, adalah apakah Tuluda ini boleh dilakukan oleh semua unsur agama itu sendiri atau denominasi agama lah, Pak? Apakah semua untuk agama boleh melaksanakan Tuluda ini? Saya sampai hari ini memahami bahwa Tuluda ini bagian dari semua umat beragama. Walaupun memang mungkin dalam pelaksanaannya ada agama-agama tertentu yang lebih dominan dan sebagainya, tetapi Tuluda tidak mengenal agama sebenarnya. Nah, itu. Karena ini Itu kan bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat saya. Karena ini cara hidup Iya. orang, kan, bukan iya. dengan keagamaan dan sebagainya. Dan saya kira tidak harus dibentur-benturkan dengan agama. Iya. Iya. Budaya yang baik ini dengan kepercayaan. Ya, saya kira ini menjadi jawaban untuk kita masyarakat Sangihe yang so banyak yang terlalu agamais, ya, yang sering membenturkan anak. Pak Patras Madonsa selain Ketua Badan Adat, beliau adalah tokoh agama. Nah, saya kira clear ini bahwa Tuluda itu tidak melawan arus agama dan sebagainya, tidak disebut musik dan sebagainya, tidak sebut yang melawan. Tuluda bukan agama, budaya, kan? Iya, budaya. Karena dia bukan agama, jadi budaya ya masyarakat agama, Sangihe yang rujukannya adalah ungkapan syukur itu dia. kepada Jadi, Tuhan Yang Maha Esa. Budaya ya, Iya. budaya. Jadi kita harus memahami bahwa budaya di Sangihe itu adalah cara hidup. Iya. Jadi tidak ada persoalan antara budaya Tuluda ini dengan agama yang kita anut sekarang. Memang diakui mungkin ada orang yang menilai. Karena mungkin ada paham, Pak. Iya, kenapa mungkin yang beragama Kristen lebih dominan? Malah di gereja-gereja kan sudah ada ya. Walaupun memang dalam versi ucapan syukur juga, Kang. Iya. Tapi tidak menutup dari teman-teman yang bukan agama Kristen, karena ini milik semua. Iya, milik masyarakat Sangihe. Memandang tadi bukan persoalan DP agama, tapi ini kebudayaan cara hidup kita. Nah, Pak, Tuluda ini walaupun sampai sekarang eksistensinya masih ada dan tetap eksis. Tapi kami juga sebagai anak muda yang saat ini kami lagi menggeliat ke budaya karena bagian dari tanggung jawab kami. Nah, kami ada sedikit kekhawatiran sih, Pak, terkait budaya-budaya kita, termasuk Tuluda. Menurut Bapak sebagai seorang pemuka adat, bagaimana ke depan, Pak, kita mempertahankan Tuluda ini sampai cucu cecek ke depan, anak-anak muda sampai ke depan, karena waktu yang terus berlalu. Memang untuk badan adat beberapa tahun terakhir ini ada tantangan, karena ada pemahaman adat ini dan apalagi Tuluda akan tergerus dengan kemajuan baik teknologi, perkembangan zaman dan sebagainya, sehingga dari keraguan ini badan adat dalam pelaksanaan Tuluda sudah melakukan regenerasi. Jadi untuk beberapa tahun belakangan ini pelaksana sudah banyak melibatkan anak-anak muda. Memang dilibatkan tidak
secara serampangan, tetapi juga dilatih, Siap. diajar, Siap. diberi pengetahuan. Kenapa? Karena dia akan bisa hilang kalau tidak lagi diminati oleh generasi muda. Tapi kalau dia meminati, dia menikmati, dia mengetahui, dia memahami arti makna dan tujuan dari pelaksanaan tulus, saya kira kemungkinan dia akan tergerus ada, tetapi mungkin kecil. Sehingga sebenarnya kalau dapat disarankan adalah bagaimana ke depan kita lebih banyak melibatkan anak-anak dan kita lebih banyak memberikan ruang untuk belajar kepada anak-anak. Dan sekarang ini melalui Dikbud sudah ada kamus bahasa Sanghe yang mau dicetak. Kemudian dari pemerintah juga berupaya untuk ada regulasi dalam rangka mengamankan ini budaya, kelembagaan, dan saya kira kalau itu bersambut dan selalu tampil menarik, bukannya tidak mungkin akan mendapat respon dari anak-anak generasi muda. Walaupun memang persaingannya saya kira juga tidak bisa kita tutup mata. Itu yang salah satu kegelisahan kami di sini sama teman-teman terkait budaya kita. Menjelang 600 tahun Sanghe ini kami ada beberapa liputan khusus, termasuk tadi malam Pak kami mengeluarkan satu tulisan Sanghe 600 ini, Sanghe di tengah modernisasi. Nah, kekhawatiran kami adalah bagaimana budaya ini bisa bersanding terus dengan perubahan-perubahan dan modernisasi yang ada di kabupaten. Itu salah satu kegelisahan kami, dan kami mempersiapkan program di Lintas Utara Institute untuk tahun ini Pak. Doakan kami bisa berjalan itu adanya sekolah budaya, termasuk metak gonggong, sastra itu bagaimana, menari itu seperti apa, yang gunde bagaimana. Nah, itu jadi program kami di Lintas Utara, karena itu bagian dari kegelisahan kami semua mengatatuari di sini, anak-anak muda, termasuk pemerintah juga yang ada di Kabupaten Sanghe, dan punya kegelisahan sama tentu adalah badan adat. Nah, jadi kami berharap ini akan tetap menjadi Konsentrasi identitas kita. Nah, karena kami sering mengatakan bahwa budaya itu adalah identitas. Kalau kita kehilangan identitas, kehilangan karakter, berarti kita menjadi manusia tidak berguna. Jadi dari badan adat kami percaya maka orang di sana juga punya kegelisahan yang sama, tetapi tidak meninggalkan esensi dari ritual-ritual yang ada. Karena ini kita harus menurunkan ke anak muda, tetapi kan ada esensi tetap matelang itu yang ada itu, matilang hidup matilang mau itu. mumang. Nah, rupa pohon hidup menahulending itu Pak, kan tidak sembarang orang. Nah, bagi kita sampai sekarang memahami menahulending itu orang yang selesai dengan DPD secara kebudayaan kan gitu. Jadi kalau boleh itu ya tetap mata timade yang tadi matelang, mateling, matilang. Kalau orang anak muda ini mateling ini masih masih belum apalagi yang Andika dan kawan-kawan ini belum mateling itu mengarari tuh baru mateling. Baru mateling mudah-mudahan ringan. Tapi matilang dan mateling ini masih apalagi mau ngomong. Apalagi mau ngomong ini masih jauh tuh orang ini. Jadi kami berharap walaupun ini kita tetap melibatkan anak muda untuk semakin tertarik dengan Tuluda ini, tetapi ada esensi-esensi tertentu termasuk menahulending ini masih torampe orang-orang tua yang harus melaksanakan barang ini, karena ini sensitif sekali bagi orang Sanghe yang memahami budaya dan bagi tanah Sanghe itu sendiri. Minta mata menahulending ya yang kan. Nah, perkara hombang kan cuman ya ketika tidak menyatu dengan alam, tidak direstui oleh alam, ya tanggung jawab 1 tahun ini 141.000 penduduk Sanghe 1 tahun ke depan atau bergantung ya kita bergantung pada Tuhan, tapi kan kita meminta ini lewat pelaku-pelaku ini ya. Jadi itu mungkin harus jadi kegelisahan. Nah, Pak Tuluda, kita kembali ulang. Tuluda jelaskan orang punya, tapi secara bernegara orang perlu ada pengakuan, perlu ada validasi bahwa
Tulude ini adalah milik Sanghe. Bagaimana dari Badan Adat menyikapi ini tentang hak kekayaan intelektual Pak dan komunal? Ada kerinduan mungkin dari Badan Adat untuk mendaftar di hak ini Tulude ini Pak? Sebelum ada orang lain, soalnya itu Tulude kan semua dunia Pak. Kage kong orang Spanyol karena dorang jarang rayakan Tulude, kong dorang bilang dorang punya, selesai itu orang lain kan, baru orang ribut gitu. Memang sebenarnya semangat itu sudah ada di tahun kemarin, dan sudah sampai pada titik untuk dijanjikan oleh Menkumham provinsi wilayah. Iya, bahwa di acara ulang tahun Menkumham mereka mengundang Pak Bupati untuk menerima hak intelektual. Hanya saja kami mendapat tantangan karena informasi dari Dikbud bahwa itu sudah sedang diurus dan pengurusannya diserahkan ke Dikbud provinsi. Memang salah satu persoalan bahwa Tulude ini bukan cuma bagian dari masyarakat Sanghe ya. Provinsi Sulawesi Utara gitu. Itu yang sampai ke sana, tetapi saya kira kita harus jujur. Iya, bahwa ini Provinsi Sulawesi Utara kalau secara umum, kecuali Nusa Utara. Iya. Karena ini kan kita menyatu di Republik ini kan dari berbagai suku ya. Iya. Termasuk suku Sanghe. Nah, ketika itu ya milik Sanghe ya, kita harus akui sebagai milik Sanghe. Jadi kita harus berjuangkan sama-sama ini barang Pak. Jadi tetap jadi kekayaan intelektual Kabupaten Kepulauan Sanghe walaupun secara wilayah kita ada di wilayah provinsi Sulawesi Utara kan, tetapi kurang-kurangnya menjadi milik Nusa Utara. Iya. Karena ada 3 gugusan Siau dengan Talaut kan. Iya. Harusnya jadi Nusa dan Utara. itu yang sebenarnya harus kita perjuangkan. Hanya saja kita sudah sampai di Kabak Hukum Kabupaten dan memang dari sisi upaya sebenarnya sudah syarat-syarat yang diminta kami sudah penuhi. Iya, tapi berarti kami terkendala di bahwa ini sudah sedang diurus. Sehingga kita sebagai juga ketua bukan masa bodoh tapi menunggu. Iya. Apalagi kan selama ini kami dari sisi pendanaan Badan Adat kan tidak ada sama sekali, hanya tergantung ya di bagian kita bilang kan ini Badan Adat kok seksi adat di bidang budaya. Iya. Ya mungkin seperti itu DP realita. Bukan badan tetapi seksi. Cuma DP nama lembaga badan. Cuma DP nama besar, tapi DP fungsi kecil sekali. Ini. Jadi karena dia tidak bisa bergerak sendiri, selalu menunggu. Kita sebut ya seksi Badan Adat di bidang budaya, pendidikan dan kebudayaan. Jadi begitu DP nomenklatur sebenarnya. Nah ini menjadi tantangan orang ke depan, bagaimana Badan Adat ini akan berdiri sendiri mandiri lewat perda yang sedang torang bapak dan torang semua ada perjuangkan di Dewan sekarang. Semoga teman-teman sebagai wakil rakyat sekarang ada memenuhi janji itu yang sementara dibahas itu ketika perda pemajuan budaya disahkan. Maka perda berikut adalah Badan Adat, karena di perda pemajuan budaya ini diisi bahwa harus ada badan. Nah, Pak Torang semua di akhir. Dan mungkin juga karena di negara ini kan ada Kementerian Kebudayaan saja sih kan itu yang harus Torang tangkap kan begitu. Iya, harus Jadi itu. Jadi Pak Torang semua di akhir Torang diskusi hari ini terkait sejarah dan makna Tulude di Sanghe ini. Pak mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Sanghe yang akan berusia ke 600 deng Pesda Adat Tulude, Pak. Pertama tentu dalam rangka mempertahankan. Saya bersyukur kalau dari lintas utara ada semangat untuk bagaimana ke depan mempertahankan budaya ini. Dan menurut saya dengan kita banyak membuat event, dia akan banyak menarik perhatian dan simpati. Dan itu saya kira kalaupun meminta dukungan dari Badan Adat, kami siap untuk itu luar biasa. Jadi mendukung. Teman-teman untuk sekolah budaya, suara dari Badan Adat siap mendukung mengajar dan sebagainya. Termasuk di sekolah, saya kira mulok ini kita harus kembangkan, karena saya kira juga melalui wadah ini dari kecil anak-anak sudah diajar. Kami di Lintas Utara Institut Pak Somo mulai kami di sekolah-sekolah termasuk beberapa bulan lalu di
sekolah apa itu? SLH, Sekolah Lentera Harapan, orang mengajar bahasa Mungkin juga di situ bukan cuma mengajar, tapi bagaimana wilayah itu area sekolah itu mungkin ada kata-kata Sange yang iya. sifatnya membangun, memperingatkan. Perkenalkan Mungkin ini. kan saya kira kan dengan cara-cara begitu, iya, mungkin. gangan, Pak. Gangan. Semakin orang membaca, kan pasti DP ingin tahu kuat. Iya, Pak. Nah itu yang. Baru kemudian untuk Tuluda ini, memang Pak Bupati dalam rapat kami dia minta bahwa ini menjadi tonggak sejarah baik pemerintahan, budaya, perjuangan masyarakat untuk sejahtera. Sehingga sekarang di titik ini kita berdoa semua bahwa momentum yang sementara ini diperjuangkan ini akan menjadi sebuah realita. Apalagi di usia 600 ini Sultan Ternate dihadirkan. Itu. Baru dari pusat ini banyak sekali pemerintah kementerian yang akan dihadirkan. Sehingga memang ini bagaimana peluang kita Kira pemawan tuh Kami. Bang. dan seumur-umur kami melaksanakan baru 2025 ini kami memang mendapat masukan yang luar biasa. Dia mempersiapkan diri. Iya, dan harus mempersiapkan diri dengan saksama. Karena Bapak secara pribadi selama ini memang terbeban. Kita nanti rasa enak, rasa nyaman kalau lewat Januari. Jadi Karena selama pergumulan. iya, kalau semua hujan, mau angin, mau panas, apa ini yang jadi di titik itu sebenarnya menjadi Jadi itu kesakralan Iya. kan, budaya ini. kan yang tidak mudah ini. Karena bukan cuma kemampuan menghafal Iya. syair. Semua orang boleh kalau iya, cuma tapi- apa. Tapi kesiapan diri ini Iya. secara pribadi. Dan tanggung jawab moral untuk perjalanan. Sama dari tadi 100 berapa 141.000 tolong BP masyarakat, bayangkan. Harusnya itu beban moral. Iya, dan memang beberapa tahun terakhir ada orang-orang ketika sudah hujan, banjir, apa semua, kami Ya salah undang manual. nenulu deku. Salah undang manual jadi ini. saya kira ini juga menjadi Iya, beban. betul. Yang walaupun memang tidak semua pelaksana Ya, badan karena adat ini kan merasakan, tapi mateling- saya pribadi yang Mateling tadi, iya, no, pohon kehidupan matelang, itu kan. matilang. Matilang itu. Iya. Aduh, jadi Saya kira itu. ya demikian sahabat Intostara masyarakat Sangihe, dialog kita dengan Ketua Badan Adat Bapak Pendeta Patras Madonsa terkait sejarah dan makna Tuluda di Kabupaten Sangihe. Saya mengingatkan kita semua, dialog sore hari ini membuka wawasan kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di hati pikiran kita masyarakat Sangihe. Apa sama Tuluda itu sebenarnya, bagaimana di spiritual, dan dialog sore ini boleh menjawab itu. Dan dialog sore ini di Suara Sangihe terkait sejarah dan makna Tuluda ini terselenggara karena dukungan dari Hayana Hotel sebagai sponsor utama kita dalam menyongsong Sangihe ke 600. Jadi semua yang terkait Sangihe 600 ini dalam liputan khusus Lintas Utara itu disponsori oleh Hayana Hotel. Jadi kalau teman-teman masyarakat Sangihe yang suka berlibur, mau menginap di hotel itu, ada Hotel Hayana yang ada di Santiago. Jadi pelayanan mantap di sana, semua kebutuhan dijamin. Apa yang menjadi kebutuhan liburan Bapak Ibu, teman-teman semua, boleh ke Hotel Hayana. Jadi demikian dialog kami sore hari ini. Saya Roni Serang dari Suara Sangihe. Sampai jumpa. Kasih. Kasih Pak. Kasih.